lagi kita naikkan pujian ini. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai dan kita akan satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur sebab kasih setiamu telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami semakin bertumbuh di dalam Engkau lewat setiap pengajaran firman-Mu. Hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau memberikan momentum bagi kami untuk semakin mengenal Engkau. Tuhan, kami ingin mendengarkan pengajaran firman-Mu lewat pembelajaran tabernakel. Singkapkan rahasia-Mu kepada kami, pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Yaya Iskandar, yang akan menyampaikan kepada kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yahya. Masih mute, Om, suaranya? Masih, Om? Masih mute, Om? Belum terdengar? Oke. Shalom. Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahagia sekali malam ini saya dapat memulai sharing pelajaran tabernakel di hadapan Ibu Bapak dan Saudara-saudara. Saya sangat percaya, saudaraku, ya walaupun di sini ada beberapa hamba Tuhan, ya baik dari kalangan GBT sendiri maupun dari luar GBT, semuanya ini saya yakin ini berkat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Karenanya saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kemurahannya yang besar bagi kita semua. Baiklah, sebelum saya memulai beberapa hal, saya akan beritahu lebih dulu pada Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari. Yang pertama, kutipan ayat-ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini terambil dari Kitab Suci Bahasa Indonesia Lugas versi Yesus Kristus terbitan Yalensa tahun 2019. Jadi kalau Ibu Bapak di rumah mau pakai dari Alkitab Saudara sendiri silahkan ya. 2. Materi pelajaran tabernakel ini merupakan modifikasi dari berbagai sumber pelajaran tabernakel dan sumber utamanya berasal dari pelajaran tabernakel yang disampaikan oleh almarhum Bapak Pendeta Dr. Filipus Budi Prayitno. Yang ketiga,
Gambar-gambar diambil dari Google Image. Dan saya mohon maaf apabila ternyata ada gambar-gambar yang seharusnya berizin, namun saya mengkopinya tanpa izin berhubung kekurangtahuan saya. Yang keempat, gambar-gambar yang tersaji bisa saja bias dan kurang menggambarkan apa yang sesungguhnya tertulis dalam kitab suci. Sebab gambar adalah usaha visualisasi yang dikerjakan manusia, sehingga mungkin bisa jadi kurang sempurna. Yang kelima, waktu pemaparan materi hanya 30 menit, jadi dari seluruh waktu yang sepanjang 40 menit itu rinciannya 5 menit untuk pembukaan, 30 menit pemaparan materi, dan 5 menit penutupan. Dan nomor 6, grup WA PA Tabernakel menjadi ajang diskusi dan tanya jawab di antara kita. Jadi mohon agar di grup WA tersebut saudara-saudara tidak memasukkan renungan harian, gambar-gambar, apalagi video-video yang tidak ada kaitannya dengan PA kita. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saudara-saudara, kita akan membahas saya beri judul Sekilas Rahasia Tabernakel dari seluruh pelajaran ini. Dan kita memasuki bab pertama, bab pendahuluan. Bab pendahuluan dengan subtema Kemah Mewah di Padang Gurun. Kemah mewah di Padang Gurun. Lihat gambar ini, Bapak, Ibu, dan saudara. Di padang belantara ini ada gurun pasirnya, ada bebatuan juga. Kita melihat ada sebuah kemah. Dan menurut kitab suci, kemah yang tergambar ini adalah kemah yang mewah. Mewah, saudara-saudaraku. Tapi adanya di tengah-tengah padang belantara, padang gurun bahkan. Nah, sekilas kelihatan biasa-biasa saja, saudara. Tidak ada kesan mewahnya. Apa mewahnya? Tapi ketika diselidiki berdasarkan fakta-fakta kitab suci, kemah tersebut ternyata sangat mewah. Kenapa? Karena materialnya terdiri dari bahan-bahan mulia yang mahal harganya. Ya, Keluaran 25 ayat 1 sampai 9 mengatakan, berfirmanlah Yahweh kepada Musa, katanya, katakanlah kepada Bani Israel agar mereka membawa persembahan unjukan bagiku dari setiap orang yang hatinya berhasrat untuk memberi persembahan unjukan itu. Haruslah kamu mengambilnya. Ayat yang ketiga, inilah persembahan unjukan yang harus kamu ambil dari mereka. Emas, perak, tembaga. Kemudian ayat yang berikutnya, benang nila, benang ungu, benang kirmisi, lianan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang dicelup warna merah, kulit lumba-lumba, kayu akasia, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk dupa wewangian. Ayat 7 dan seterusnya, batu-batu oniks, serta batu-batu permata tatahan untuk efod dan untuk tutup dada. Haruslah mereka membuat tempat kudus bagiku supaya aku dapat berdiam di tengah-tengah mereka. Berdasarkan segala hal yang telah kuperintahkan kepadamu berkenaan dengan pola tabernakel dan pola segala perkakasnya. Demikianlah kamu harus membuatnya. Nah, Ibu Bapak, dari mana asalnya material yang mewah-mewah tersebut, saudara-saudara? Ini adalah dari persembahan orang-orang Israel. Dalam ayat tadi kita baca, mereka membawa persembahan. Tapi pertanyaannya, bukankah mereka sebelum keluar dari Mesir itu mereka adalah budak di sana? Nah, ternyata, saudaraku, sebelum mereka keluar dari Mesir, persis pada waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan telah menggerakkan orang Mesir untuk menyerahkan harta bendanya kepada orang-orang Israel. Kita baca itu dalam Keluaran 12 ayat 36a, dan Yahweh menganugerahkan kepada umat itu ya kemurahan di mata orang-orang Mesir, sehingga orang-orang Mesir menyerahkan kepada mereka apa yang mereka minta. Dan inilah yang akhirnya dipersembahkan oleh orang-orang Israel. Lihat, mereka membawa emas, perak, membawa benang-benang dan kain-kain, dipersembahkan untuk pembuatan tabernakel. Jadi, harta kekayaan yang besar ini Tuhan juga yang telah menyediakannya lewat orang Mesir. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, dalam Keluaran 38, coba, kita sedang berbicara tentang kemah mewah. Ya, Keluaran 38 ayat 24 sampai 25 itu menyebutkan jumlah 2 jenis logam mulia saja. 2 jenis saja dari logam mulia, yaitu emas dan perak. Jumlahnya seperti ini. Semua emas yang digarap sebagai karya seluruh pekerjaan di tempat kudus itu, yaitu emas persembahan ayunan, ada 29 talenta dan 730 shikal. Emasnya 29 talenta dan 730 shikal. Menurut shikal tempat kudus. Dan perak dari umat yang didaftarkan itu ada 100 talenta dan 1.700
50 shikal menurut shikal tempat kudus. Jadi emas dan peraknya itu begitu banyak. Karena apa, saudaraku? Ternyata emasnya itu ada 29 talenta dan 730 shikal. Ini hitungannya bagaimana untuk menjadi gram, ya. Coba kita lihat perhitungan. Peraknya ada 100 talenta dan 1.775 shikal, ya. Dalam Wikipedia kita bisa baca, talenta adalah ukuran timbangan di Timur Tengah pada zaman Alkitab, sebesar 3.000 shikal, sekitar 34 kilogram. Nah, dari sini kita dapat simpulkan, 1 talenta adalah berapa? 34 kilogram. Dan kalau 1 kilogram itu berat adalah 1.000 gram, maka 1 talenta itu 34.000 gram. Sedangkan 1 shikal adalah 1/3.000 talenta. Nah, ya, 1/3.000 talenta. Atau 1/3.000 kali 34.000 gram. Jadi 1 shikal itu beratnya adalah 11,3 gram. Ini dibulatkan ke bawah, ya. Nah, saudara-saudara, coba kita hitung emasnya saja. Kita hitung emasnya saja. Emas 29 talenta ditambah 730 shikal. 29 kali 34.000 gram ditambah 730 kali 11,3 gram. Ini ada 994.249 gram. 994.249 gram. Dan kalau 1 gram itu harganya 900.000, sekarang udah 1 juta, ya. Maka totalnya itu udah totalnya adalah sudah 895 miliar, gitu ya. Sedangkan peraknya 100 talenta, 100 kali 34.000 gram, ditambah 1.775 shikal kali 11,3 gram, ada 3.420 gram, 58 gram. Ya, 3 juta ini kalau perak itu 1 gram kira-kira 10 ribuan, itu cuma dapat 34 miliar. Jadi total dari 2 logam mulia saja, nilai materialnya itu dapat dihitung dari 2 jenis logam mulia saja ada hampir 1 triliun, saudara-saudara. Bayangkan, ada kemah di tengah-tengah padang gurun, padang belantara, tapi kemah ini begitu mewahnya karena nilai kemah ini adalah 1 triliunan, gitu, saudara-saudara. Jadi ini yang luar biasa dari apa yang kita pelajari. Lalu kemah mewah itu sebetulnya apa? Apa sesungguhnya kemah mewah di padang gurun itu? Nah, Ibu Bapak dan Saudara, kemah mewah itu adalah tempat tinggal, katakan, tempat tinggal. Tapi ini tempat tinggal sementara di bumi. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Ketika menemani umatnya berpindah dari Mesir ke tanah Kanaan. Keluaran 25 ayat 8 dan 9 katakan bahwa itu tempat tinggal. Coba, haruslah mereka membuat tempat kudus bagiku supaya aku dapat berdiam di tengah-tengah mereka, berdasarkan segala hal yang telah kuperlihatkan kepadamu berkenaan dengan pola tabernakel dan pola segala perkakasnya. Demikianlah kamu harus membuatnya. Jadi, Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya membuat tempat tinggal baginya untuk bersama dengan umatnya. Ayat berikutnya, pasal 29 dari kitab Keluaran, ayat 44 dan 45. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mazbahnya. Aku juga akan menguduskan Harun dan anak-anaknya untuk bertindak sebagai imam bagiku. Maka aku akan berdiam di tengah-tengah Bani Israel. Jadi ini tempat kediaman Tuhan di tengah-tengah Bani Israel. Aku akan menjadi Tuhan mereka, bagi mereka. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, jelas ya, ini adalah tempat berdiamnya Tuhan. Kapan? Di tengah teriknya mentari. Orang-orang Israel berjalan di padang gurun, dan ketika mereka berkemah, bahkan di tengah teriknya mentari, Tuhan ada bersama mereka. Ketika mentari begitu menyengat, dan ini menggambarkan kehidupan kita di dunia, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang mungkin kita sedang mengalami panas-panasnya kehidupan. Emosi udah nggak terkontrol lagi, ataupun kemarahan, kepengennya menghakimi, membalas dendam, dan sebagainya. Tapi di tengah-tengah itu,
kita harus ingat bahwa Tuhan berhadirat bersama dengan kita. Dan kalau Tuhan berhadirat, maka Dia akan memberikan tiang awan yang memberi keteduhan di tengah teriknya mentari kehidupan kita, saudara-saudaraku. Jadi, di tengah teriknya mentari, Tuhan hadir bersama dengan umat Israel. Begitupun dalam kehidupan kita. Di tengah kehidupan kita yang penuh dengan emosi yang tak terkontrol, saudaraku, sebetulnya Tuhan mengingatkan. Dia datang dengan tiang awannya untuk meredakan. Demikian juga di tengah temaramnya senja. Di tengah temaramnya senja, ini mungkin waktu saudara bawa perasaan, waktu saudara mungkin merasa berpikir sedang ya bad mood atau apa gitu, saudara ya. Saudara, ini temaram senja. Kelihatannya Tuhan tidak hadir dengan tiang awannya karena tiang awan sudah tidak ada. Tapi kemah mewah itu tetap ada. Kemah mewah itu tetap ada dan hadirat Tuhan tetap ada karena sebentar lagi Tuhan akan memunculkan tiang apinya. Jadi ketika hidup saudara sedang baper, saudara sedang merasa hidup saudara mengalami perasaan-perasaan yang kurang nyaman, Tuhan tetap hadir bersama dengan saudara. Begitupun dengan umat Israel. Waktu mulai rabun ayam gitu, remang-remang senja, mereka tahu bahwa Tuhan tetap hadir bersama mereka. Karena di tengah kelamnya malam, Tuhan benar-benar hadir. Dia akan menampilkan tiang apinya. Di tengah kegelapan hidup kita, saudaraku, Tuhan yang hadir itu akan menampilkan tiang apinya menjadi terang bagi hidup kita, sehingga jalan-jalan yang mungkin tadinya kita lihat sudah jalan buntu, tidak ada jalan keluar dalam segala persoalan hidup kita, seperti dalam kelamnya malam. Tapi karena hadirat Tuhan, kita akan dapat jalan yang terang dari Tuhan. Nah, ini sudah bukti bahwa kemah mewah itu adalah tempat tinggal Tuhan bersama dengan umatnya. Kemah mewah itu dikenal dengan nama tabernakel. Nah, dari mana nama ini, saudara-saudara? Nama tabernakel itu berasal dari bahasa Latin, tabernaculum. Tabernaculum itu dari bahasa Latin. Sebetulnya, dalam bahasa asli Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, saudaraku, itu disebutnya miskan. Coba sebutkan sama-sama, miskan. Walaupun nggak kedengar oleh saya, ada apa, saudaraku, sebut ya miskan. Nah, ini berarti tempat berdiam. Keluaran 25 ayat 9 menyebutkan kata miskan. Berdasarkan segala hal yang telah kuperlihatkan kepadamu, berkenaan dengan pola miskan. Jadi dalam bahasa aslinya itu tertulis seperti ini, miskan. Dan pola segala perkakasnya, demikianlah kamu harus membuatnya. Jadi bahasa aslinya, tabernakel itu adalah miskan, bahasa Ibrani-nya. Ya, jangan lupa, saudara-saudaraku. Namun, dalam Perjanjian Baru, ternyata kata tabernakel pun muncul, saudara-saudara. Dan kata tabernakel dalam Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani-nya adalah skene. Skene. Coba sama-sama sebut. Skene, ya, atau skenos, ya, sama, ya, skene atau skenos. Dan ini dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Perjanjian Baru. Misalnya dalam Ibrani 8 ayat yang kedua. Seorang pelayan tempat suci dan tabernakel. Jadi ini skene, tabernakel sejati, skene sejati yang telah dibangun oleh Yahweh dan bukan oleh manusia. Nah, jadi dalam bahasa Yunani disebut skene. Nah, kemudian ada sebutan-sebutan lainnya yang perlu kita ingat juga, Ibu, Bapak, dan Saudara, antara lain ya, tabernakel itu disebut juga tempat kudus atau mikdas. Coba sebut, mikdas. Ini dalam Keluaran 25 ayat 8 tadi dikatakan begini, haruslah mereka membuat tempat kudus. Berarti ini tabernakel kan? Nah, ini bahasa aslinya adalah mikdas, ya, bagiku supaya aku dapat berdiam di tengah-tengah mereka. Nah, jadi tabernakel bisa disebut juga tempat kudus, oke? Yang kedua, tabernakel bisa disebut juga kemah pertemuan. Kemah pertemuan ini Ohel Moed. Ohel Moed. Nah, Ohel Moed ini dalam Keluaran 27 ayat 21, ya. Di dalam kemah pertemuan, dalam Ohel Moed itu, di bagian luar tabir yang menutupi tabut kesaksian, haruslah Harun dan anak-anaknya mengatur hal itu dari petang hingga pagi di hadapan Yahweh, sebagai ketetapan selama-lamanya bagi generasi mereka di antara Bani Israel.
Nah, tentang kemah pertemuan ini, mungkin saudara pertanyaan nanti. Silahkan tanyanya di WA ya. Karena ada orang yang berpendapat bahwa kemah pertemuan dengan tabernakel itu berbeda. Nah, bagaimana nanti jawabannya? Ya, saudara berdoa supaya saya juga diberikan hikmat untuk bisa menjawab ya. Oke, dan yang ketiga, ini juga disebut tabernakel kesaksian. Jadi tabernakel itu sering digandeng dengan kata kesaksian. Tabut juga begitu, tabut digandeng dengan tabut kesaksian. Nah, tabernakel kesaksian ya, miskan haedut itu bahasa Ibrani-nya, miskan haedut ya. Saudara-saudara ingat bahasa Indonesianya dulu aja ya. Nanti pelan-pelan sudah belajar bahasa Ibrani-nya. Nanti bisa tanya-tanya sama Pak Gersom. Oke? Nah, dalam Keluaran 38 ayat 21 dikatakan tentang miskan haedut itu. Inilah perincian tabernakel, yaitu tabernakel kesaksian atau miskan haedut, sebagaimana yang telah diperinci oleh Musa untuk pelayanan orang-orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Nah, saudara, jadi sebutannya ada 3 tadi ya. Yang satu adalah Mikdas, ya tempat, coba kita lihat. Mikdas, ya, tempat kudus. Yang kedua adalah kemah pertemuan, Ohel Moed. Yang ketiga, tabernakel kesaksian atau miskan haedut. Oke? Nah, saudara, kita sekarang masuk kepada hal yang cukup penting untuk kita pikirkan. Yang Maha Mulia bersedia tinggal bersama manusia. Ibu Bapak, kita ini masih di bab pendahuluan ya. Ternyata bab pendahuluannya itu cukup panjang, Ibu Bapak. Karena kita harus memikirkan yang Maha Mulia bersedia tinggal bersama manusia. Nah, dalam mempelajari tabernakel, bisa jadi kita mengalami disorientasi. Saudara-saudara, apa maksudnya? Maksudnya kita terlalu berfokus pada tempat kediamannya, pada tabernakelnya, sehingga lupa pada pribadi yang rela berdiam di tempat kediaman tersebut bersama manusia. Nah, karena terlalu fokus pada tabernakelnya, perinciannya, dan ukuran-ukurannya, dan sebagainya, kita lupa pada pribadi yang rela berdiam di tempat kediaman tersebut bersama dengan manusia. Jadi jangan sampai terjadi, saudara-saudaraku, sementara kita nanti mempelajari tabernakel, kita harus selalu fokus pada Tuhan kita yang betul-betul rela berdiam bersama dengan kita. Amin. Amin, saudara-saudara. Oke. Nah, coba lihat ini. Kalau orang sedang belajar tabernakel, seharusnya yang dia lihat utamanya adalah Yesus Kristus lebih dulu, yang rela berdiam bersama dengan umat manusia. Pada waktu itu bersama dengan orang Israel di padang gurun tentunya. Nah, tentu Yesus ini yang dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama tentu Tuhan yang sama itu hadir ya, tapi tentu saja dengan nama yang nanti kita akan pelajari. Oke, nah Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan yang hadir. Oke, nah jadi intinya dari tabernakel adalah hadirat Tuhan itu sendiri, saudara-saudaraku. Ini gambar hadirat Tuhan yang rela berdiam bersama dengan umatnya. Artinya, yang paling penting dalam mempelajari tabernakel adalah kita belajar tentang pribadi Tuhan ini, saudara-saudara. Oke? Nah, berikutnya mari kita lihat. Tuhan kita, Yesus Kristus, dikenal dengan sebutan Immanuel. Betul ya, saudara-saudara? Tuhan beserta kita ya. Oke? Itu sebabnya dia terlahir menjadi manusia untuk bisa tinggal bersama kita manusia. Saudara-saudara, jadi Immanuel itu Tuhan beserta kita. Dia rela berinkarnasi dari Tuhan menjadi manusia, terlahir di dunia melalui Maria, dan Yusuf sebagai ayah jasmaniah yang bukan secara jasmaniah dalam arti benihnya Yusuf, bukan ya. Oke, tapi dia terlahir sebagai manusia di bawah bimbingan dari Yusuf dan Maria. Tentu dari Maria terlahirnya ya. Oke, nah perhatikan ini saudaraku. Ungkapan-ungkapan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru yang sering menyebut dirinya sebagai aku ada. Ego eimi. Saudara tahu ungkapan ini, ego eimi, aku ada, itu sering sekali. Aku adalah terang dunia. Aku adalah garam dunia. Aku adalah jalan kebenaran. Itu aku ada, saudaraku. Ego eimi. Sebenarnya merupakan makna dari
nama dirinya. Yang berarti dia itu Tuhan yang selalu ada, yang selalu hadir bersama umatnya. Nah, itu makna namanya itu Tuhan yang rela hadir bersama dengan kita, saudara-saudaraku. Ya, berhubung Tuhan orang Kristen itu Alfa dan Omega, betul ya? Tuhan kita itu Alfa dan Omega, oke? Maka dia bukan hanya ada dalam perjanjian baru, betul kan saudara-saudara? Tetapi juga ada dalam perjanjian lama. Jadi Tuhan kita tuh bukan hanya ada dalam perjanjian baru, tapi dia juga ada di sini di dalam perjanjian lama, gitu. Oke? Nah, lalu ya, dalam perjanjian baru kita udah kenal namanya Yesus. Sedangkan dalam perjanjian lama yang menyebut dirinya aku ada, ya, aku ada yang aku ada, Ehyeh Asyar Ehyeh, yang menyebutinya dengan ungkapan yang sama dengan ego eimi adalah siapa, saudaraku? Adalah Yahweh. Nah, ini ketika Yahweh menemui Musa, dia berkata dalam Keluaran pasal yang ke-3 ayat 14 dan 15, firman Tuhan kepada Musa, aku ada yang aku ada. Firman-Nya, beginilah harus kau katakan kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Tuhan berfirman lagi kepada Musa, beginilah harus kau katakan kepada Bani Israel, Yahweh, Tuhannya leluhurmu, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Saudaraku, itulah Tuhan yang maha ada, yang selalu siap mendampingi kita. Yesus yang kita kenal sekarang, itu adalah Yahweh dalam perjanjian lama. Saudaraku. Artinya, meski dia adalah Tuhan yang maha mulia, saudara-saudaraku, namun dia sungguh-sungguh bersedia hadir bersama umatnya, dan dia bersedia hidup di dalam dunia yang layaknya seperti padang gurun ini. Bahkan dia bersedia hidup di dalam tubuh kita, dalam rohnya yang kudus, saudaraku. Jadi sekarang kalau kita belajar tabernakel, apa kata Paul C. Jong? Paul C. Jong itu mengatakan bahwa the tabernacle a detailed portrait of Jesus Christ. Tabernakel itu adalah gambaran atau potretnya Yesus Kristus yang sangat detail, saudara-saudara. Jadi kalau kita belajar tabernakel, kita sedang belajar Kristus dengan segala detail-detail, sifat-sifat dan atribut-atributnya. Indah sekali, saudara-saudara. Kalau kita bisa belajar tabernakel dengan benar dan selalu terfokus pada Yesus Kristus, gitu ya. Oke, saudara-saudara. Berikutnya pada caption yang selanjutnya, ternyata tabernakel merupakan di bumi itu merupakan tipologi, merupakan bayangan. Nah, tipologi merupakan bayangan dari tempat kediaman Tuhan di surga. Ibrani 8 ayat yang kelima. Jadi kalau ditanya tabernakel itu tipologi dari apa? Tipologi dari tempat kediaman Tuhan di surga. Ya, coba kita baca Ibrani 8 ayat yang kelima, yang melayani menurut contoh dan bayangan dari apa yang ada di surga, sebagaimana yang telah diperintahkan kepada Musa ketika hendak mendirikan tabernakel. Sebab dia berfirman, perhatikanlah agar engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah diperlihatkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Musa ketika ketemu orang-orang Israel, dia berkata begini, dia berkata kepada orang-orang Israel, aku di atas gunung Sinai itu telah melihat bayangan tempat kediaman yang harus kita sama-sama buat di bumi ini. Nah, jadi mari kita coba perbandingkan apa yang Musa buat, yaitu tabernakel Musa, dengan tabernakel yang ada di surga. Oke? Jadi perbandingannya seperti ini, saudara-saudaraku. Ini tabernakel Musa. Dan ini adalah keadaan surga yang dilihat oleh Yohanes, murid Tuhan Yesus di Pulau Patmos, tapi sekaligus pada zaman Perjanjian Lama, Musa juga melihat hal ini di Gunung Sinai. Nah, yuk kita lihat ya perbandingannya. Yang pertama, dalam tabernakel itu ada tabut perjanjian, peti perjanjian. Ini bicara tentang tahta Tuhan, saudara-saudaraku.
dan ada Shekinah glory, ada kemuliaan yang melingkupi di atasnya. Ini adalah digambarkan sebagai pelangi, apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dan orang yang duduk di tahta itu kelihatan seperti batu yaspis dan sardis. Di sekeliling tahta itu ada pelangi, kelihatannya seperti zamrud. Nah, jadi, Ibu Bapak, Shekinah ini dilambangkan dari apa yang dilihat oleh Yohanes dan juga Musa adalah pelangi yang indah ini. Ada tahta Tuhan dan ada pelangi yang indah. Ada tahta Tuhan, tempat Tuhan berhadirat, dan ada Shekinah glory. Ya. Kemudian, tabernakel itu juga punya tabir. Di sini ditulis pintu, ya, pintu tirai. Tapi saya lebih menulis ini tabir, karena nanti yang ini yang tirai. Ini tabir dengan 4 tiangnya. Tabir dengan 4 tiangnya. Nah, tabir itu melambangkan apa? Melambangkan anak domba. Dan 4 tiang itu melambangkan 4 makhluk yang dilihat oleh Yohanes maupun Musa, ya, dengan berbagai rupa ini, saudara-saudaraku, 4 makhluk, ya. Nah, saudara-saudara bisa lihat di sana. Nah, coba kita lihat ayatnya dulu, nanti saya akan jelaskan. Lalu aku melihat tampaklah di tengah-tengah tahta itu, dan tampaklah di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk hidup itu, juga di tengah-tengah para tua-tua itu, anak domba sedang berdiri seperti telah tersembelih. Nah, lihat anak domba ini, saudara-saudara, lihat gambar di sini, jelas ya. Ini anak domba yang seperti telah tersembelih. Jadi maksudnya begini, saudaraku, anak domba adalah Tuhan Yesus Kristus, dan pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, itu seperti anak domba yang tersembelih, maka tabir di bait suci itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Tabir tabernakel ini terbelah. Ya, ini jadi bicara tentang anak domba yang disembelih gitu ya, dan 4 makhluk-makhluk ini. Nah, ya oke, selanjutnya coba kita lihat. Berikutnya ada mesbah dupa. Nah, ya mesbah dupa. Ini bicara tentang apa yang dilihat oleh Musa dengan mesbah emas, dan juga Yohanes melihat itu. Wahyu pasal 8 ayat yang ketiga. Kemudian datanglah malaikat lain, lalu berdiri di depan mesbah sambil memegang pedupaan emas. Kepadanya telah diberikan dupa yang banyak agar ia dapat mempersembahkan bersama doa semua orang kudus di atas mazbah emas yang ada di depan tahta itu. Jadi dilihat oleh Musa ada mazbah emas, itu sebabnya dia di bumi ini mendirikan tabernakel dengan mazbah emas juga, mazbah dupa. Oke, berikutnya ada pelita emas, kaki pelita emas. Ya, ini bicara apa yang dilihat oleh Musa adalah 7 obor ini, 7 obor, 7 pelita, 7 obor. Dalam Wahyu 4 ayat yang kelima dikatakan, lalu dari tahta itu keluarlah kilat, guntur, dan berbagai suara, serta 7 obor yang sedang menyala di depan tahta ke-7 roh Tuhan. Di depan tahta. Itulah ke-7 roh Tuhan. Nah, saudaraku, jadi apa yang dilihat Musa dengan 7 obor ini, apa yang dilihat oleh Yohanes dan 7 obor ini, itulah yang oleh Musa digambarkan dan dibuat di bumi dengan menorah atau kaki pelita emas ini. Oke? Nah, inilah kaki pelita emas. Kemudian ada meja roti sajian. Meja roti sajian. Ini apa yang dibayangkan dari surga? Dari surga itu Musa melihat apa, saudaraku? Ternyata Musa melihat 24 tua-tua. Musa melihat 24 tua-tua, saudara-saudaraku. Dan Yohanes melihat 24 tua-tua. Aku juga melihat di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Di atas tahta itu ada 24 tua-tua yang duduk dengan mengenakan jubah putih dan memakai mahkota emas di atas kepalanya. Nah, maksudnya apa, saudara-saudaraku? Maksudnya, meja roti sajian ini berbicara tentang kitab suci, saudaraku. 6 tumpukannya, ini ada 6 tumpukan roti, 6 tumpukan roti, jadi 66. Itu adalah jumlah buku dalam kitab suci, ya. Dan diwakili oleh berita Injil itu datang dari Israel. Israel itu ada 12 suku. 12 suku Israel, para tua-tua Israel ini. Dan para tua-tua ini juga ada 12 Rasul Yesus Kristus. Nah, 12 Rasul Yesus Kristus dengan 12 kepala-kepala suku Israel ini
suku-suku Israel ini, wakil dari suku-suku Israel, ini membicarakan tentang berita Injil bisa sampai ke dunia ini. Firman Tuhan bisa sampai ke dunia ini. Jadi kalau tanpa ada Israel, maka firman Tuhan belum bisa sampai kepada kita. Mungkin Tuhan pakai bangsa yang lain, tapi Alkitab jelas mengatakan bahwa keselamatan kita berasal dari bangsa Israel. Gitu. Saudara, jadi ini bicara tentang 24 tua-tua meja roti sajian. Dan berikutnya, ada kolam pembasuhan. Di surga, Yohanes juga melihat laut kaca, saudaraku. Itu dalam Wahyu 4 ayat yang ke-6a. Di hadapan tahta itu juga ada laut kaca yang seperti kristal. Nah, ini adalah gambaran dari kolam pembasuhan. Nah, jadi Musa membuat kolam pembasuhan karena dia melihat ada laut kaca di surga. Dan kemudian hampir terakhir ada mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran ini itu juga di surga ada mezbah yang di bawahnya ada jiwa-jiwa yang telah meninggal, telah berkorban gitu ya. Jadi Wahyu 6 ayat yang ke-9, Wahyu 6 ayat yang ke-9, ketika anak domba membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mazbah ada jiwa-jiwa mereka yang dibunuh karena firman Tuhan dan kesaksian hidup mereka. Jadi mazbah itu bicara tentang pengorbanan. Nah, tapi ini pengorbanan Kristus dan para pengikutnya ya. Tentu ini pengorbanan Kristus utamanya ya. Nah, jadi apa yang dilihat di surga pun ada mazbah kurban bakaran. Nah, saudara-saudaraku, itu hampir yang terakhir. Kemudian yang terakhir, apa yang dilihat oleh Yohanes, murid Tuhan Yesus, sesudah itu, Wahyu 4 ayat 1, aku melihat ada sebuah pintu yang terbuka di surga. Nah, jadi ini bicara tentang pintu yang terbuka ini adalah pintu gerbang tabernakel, ya, pintu gerbang tabernakel. Supaya berita kemurahan Tuhan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bisa sampai ke tengah-tengah dunia melalui pintu gerbang ini. Pintu gerbang ini ada 4 tiangnya, itu berbicara tentang 4 Injil yang memberitakan berita anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Tapi pintu gerbang ini juga mempunyai 3 lubang masuk, itu bicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Ibu Bapak, itulah gambaran surga yang kemudian diambil oleh Musa untuk dibuat gambaran di buminya dengan tabernakel. Barang-barang di buminya dengan tabernakel sebagai tanda kehadiran Tuhan bersama dengan umatnya. Oke? Yang kedua, saudaraku, jadi tabernakel itu merupakan tipologi dari apa? Bayangan dari apa? Ya. Tabernakel adalah bayangan dari tubuh manusiawi Yesus Kristus ketika dia berinkarnasi. Jadi Yohanes 1 ayat 14, firman itu sudah menjadi daging. Jadi sang firman, Yesus Kristus itu berinkarnasi menjadi daging dan berdiam di antara kita. Saudara-saudaraku, jadi Yesus ketika berinkarnasi mengambil tubuh darah daging ini, dia kemudian bertumbuh besar sampai akhirnya melayani, dan pada akhir pelayanannya, tubuh darah dagingnya ini harus mengalami siksa, disalib, dan akhirnya wafat, saudara-saudaraku. Tubuh darah daging ini adalah tempat sementara yang didiami oleh Yesus ketika dia bersama-sama dengan para muridnya. Tapi setelah dia bangkit, dia mengenakan tubuh kemuliaan, bukan tubuh darah daging lagi. Jadi tubuh darah daging sama seperti kemah. Itu adalah tempat tinggal sementara ya dari Tuhan Yesus Kristus sebelum dia memakai tubuh kemuliaan. Nah, begitu saudara. Jadi yang pertama apa tadi? Tempat kediaman ya. Jadi tabernakel merupakan tipologi. Oke, sudah habis waktunya tempat kediaman. 2 adalah tubuh manusiawi, yang ketiga tubuh jasmani. 3 nanti saya lanjutkan karena waktunya sudah habis. Jadi saya akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang di nomor yang ketiga. Oke, saya serahkan kembali kepada Pak Roy. Kita sampai kepada bagian tabernakel di bumi merupakan tipologi. Silakan Pak Roy, Tuhan memberkati. Terima kasih, Om Yahya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri pendalaman Alkitab hari ini
Dan nanti sebelum kita tutup di dalam doa, kita akan mengangkat satu pujian lebih dahulu yang akan dibawakan oleh Bu Vera. Nanti setelah pujian, saya minta dengan hormat untuk Ibu Pendeta Sarah Vivi Effendi akan menaikkan doa penutup bagi pertemuan ini. Tuhan memberkati. Seperti yang disampaikan oleh Pendeta Yahya tadi, bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita ya, saat masalah terik menimpa kita, Dia selalu ada di tengah-tengah kita, menudungi kita sebagai tiang awan. Saat kita dalam keadaan yang gloomy, dalam keadaan yang sedih, redup gitu, hidup kita, Dia selalu ada di tengah-tengah kita. Janji Dia selalu ada untuk setiap kita. Janjinya Iya dan Amin. Kita mau naikkan pujian. Saat ku lemah, Engkau angkat hidupku. Saat lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Sekali lagi, saat ku lemah, saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Amin Tuhan. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Amin. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kau lebih dari semua yang dapat ku pinta. Silakan kepada Ibu Pendeta. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan, yang memimpin jalan hidup kami dan telah menebus dosa kami. Sungguh malam hari ini kami bersyukur kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk mengenal Engkau lebih jauh lagi, untuk mengenal Engkau Yesus lebih dalam lagi, untuk kami dapat memahami apa yang menjadi kepikiran-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh, berakar di dalam Engkau, sehingga kami lebih mengerti jalan-jalan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau ini malam, bukan suatu kebetulan, bukan kuat gagah kami, tapi ini anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul Tuhan, sekalipun dalam ibadah pendalaman ini lewat webinar, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu ada di setiap kami dimanapun kami berada, sehingga lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami boleh diberikan pengertian lagi, lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat Bapak Pendeta Iskandar,
Yahya Iskandar, yang telah kau berikan hikmat, yang telah kau nyatakan kebesaran-Mu di dalam dirinya, untuk menyatakan kebesaran-Mu melalui pelajaran ini, sehingga kami semua boleh mengerti dan memahami lebih lagi akan Engkau. Terima kasih, dan biarlah sebentar malam telah menjadi larut Tuhan, kami boleh beristirahat masing-masing di tempat kami, jauhkan kami dari kegelapan malam, tetaplah Roh Kudus menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih menyambut pembelajaran malam hari ini, dan berikan kami kemampuan Tuhan untuk kami boleh tepat waktu di minggu yang akan datang untuk kami berkumpul kembali belajar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Amin. Ibu Pendeta. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ambil foto, silakan dinyalakan semua videonya. Ya, mungkin rambutnya bisa disisir sedikit. Oke, karena ada 3 halaman di laptop saya akan foto di halaman pertama dulu. Ya, oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman kedua. 1, 2, 3. Sekarang halaman ketiga. Oke, sebentar, halaman ketiga. Iya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kehadirannya. Terima kasih Bapak Pendeta Yahya Iskandar yang sudah menyampaikan sekilas rahasia tabernakel untuk kita. Saudara-saudara, untuk pertanyaan dan diskusi, silakan Bapak Ibu Saudara sampaikan di grup WA kita. Nanti grup WA sudah akan saya buka untuk bisa mengirim pesan. Terima kasih. Tuhan memberkati, bisa ditonton di Facebook saya, yang berteman dengan saya, bisa tonton di Facebook. Roy Effendi Butar-Butar. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Om. Terima kasih Om Yahya. Berkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya semua. Berkati. Yahya, shalom ya. God bless you. Terima kasih Om Pasti Yahya, Haji, shalom Bapak ya. Pendeta Roy. Yang melayani terima kasih semua. God bless semua ya. God bless. Om. Bapak Pendeta Estra. Ya. Terima kasih Pak Yahya. Oke, silahkan live ya. Saya juga live. Oke, bye. Jadi nanti Alisa Jung, halo Pak. saya akan Ya Pak. Pak yang mau live boleh ya. Ada urusan lagi silahkan live. Mas Titiati, Pak Esra. Ya. Ya. Oke, bye. Bersam Tuhan berkati semuanya. Selamat malam semuanya. Ada mau ngobrol. Oke. Oh, Yes. Dia. Ya, Live ya. Malam semuanya. Ya, shalom. Ya, Ibu. Ya, Bu Litik. Sampai ketemu ya. Semuanya silahkan. Oke, Tuhan berkatin ya. Saya Pak live Yokin ya. dari Papua, terima kasih sudah bergabung. Oh, Pak Yokin juga ikut ya. Wah, puji Tuhan. Ya. Ya. Oke. Bye ya. Saya pamit ya. Ya, semuanya. Pak Yahya. Halo, selamat malam. Halo. Oke. Saya tutup ya. Jadi. Oke, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ya, semuanya sehat-sehat. Saya live ya. Saya live ya. Sehat semua. Amin. Terima kasih, silakan di live. Semua gemuk-gemuk. Salam semuanya. Amin. Next Ibu time ya. Priscilla, Ketemu lagi. terima kasih. Ya, Bismillah ya. Oke. Saya tinggal ya. Ya Pak. bye everybody. Live.
Oke, saya Liv ya. Saya N. Pak Gersom. Salam semuanya. Banyak tuh. Oke. Semangat. Salam sehat. Tuhan berkati. Salam semangat. Lailatul, selamat malam. Lailatul. 5, 6, 7, 8, 9, 10.